Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-19 setelah Trinitatis. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 18 ayat 1, Ukap Bahal Naumuli. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 492 ayat 1, Namora Tutu. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu Amsal 29 ayat 7. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 683 ayat 1, Di Adopan-Mu Yesus.
Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami, orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 527 ayat 1, Saluhut Nado Hutadikon. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari Mazmur 84 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 545 ayat 3, Nasaor di Hitabe.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND sambil mengumpulkan persembahan untuk persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi buku ND 557 ayat 1, Dao Dumenggan. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan di ibadah kita pada hari ini tertulis di 2 Timotius 3 ayat 10 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum saya menyampaikan pesan dari nats kita hari ini,
izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan latar belakang nats kita ini. Surat 2 Timotius ini lebih pribadi dari surat yang pertama. Di sini Paulus menyebut Timotius sebagai anakku yang terkasih dan selalu mengingatnya dalam doa-doanya. Paulus juga mengingatkan Timotius bahwa ia telah menjadi pengikut Kristus dan mendorongnya untuk meneladani dirinya dan terus bersaksi tentang Tuhan apapun yang terjadi, dan menjauhi omongan kosong dari godaan-godaan yang biasanya menjerat kaum muda. Paulus juga mengingatkan Timotius bahwa ia telah menumpangkan tangannya di atas kepala Timotius, yang artinya Roh Kudus selalu membimbing dalam pelayanannya. Paulus memperingatkan Timotius bahwa di antara pengikut Kristus akan ada yang terjelat oleh pengajar-pengajar sesat, sehingga berubah menjadi pengkhianat, pemfitnah, dan tidak dapat mengekang diri. Pada akhirnya kesesatan mereka itu akan kalah oleh kebenaran Allah. Timotius didorong untuk tetap setia pada ajaran yang telah diterimanya dari Paulus, mencakup pemahaman tentang kitab suci yang berguna untuk mengajar dan menunjukkan cara hidup yang benar. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, godaan untuk berpaling dari kebenaran akan selalu ada. Oleh karena itu, pengikut Yesus harus selalu setia dalam iman dan bersabar, menanggung penderitaan. Situasi zaman yang sedang dihadapi Timotius sebagai pelayan muda memang sangat tidak mudah. Dalam pasal 3 ayat 1-9, Paulus di situ menjabarkan keadaan manusia di akhir zaman yang penuh dengan dosa dan pemberontakan. Sebagai bapa rohani, Paulus perlu mengingatkan Timotius untuk berada dalam posisi kebenaran. Itulah sebabnya Paulus berkata di ayat 10, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku." Paulus juga menasihati Timotius agar mengambil rute kehidupan yang bertolak belakang dengan para pengajar-pengajar sesat. Timotius didorong untuk mengikuti teladan hidupnya yang setia dan senantiasa menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Timotius perlu meneladani pengajaran dan kesalehannya. Ia juga perlu memiliki cara pikir seperti Paulus, memiliki niat untuk melayani Tuhan dengan daya tahan yang dilandasi kasih. Namun di balik semua itu, hal yang berat yang menekan jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan, ada sebuah kepastian, yaitu jika terus berpegang pada firman, niscaya kita juga berpegang pada kebenaran yang menuntun kita pada kehidupan yang Allah janjikan. Di tengah gelombang penganiayaan terhadap orang Kristen dan ancaman pengajaran sesat, Paulus tidak hanya menguatkan Timotius, tetapi juga mewariskan semacam testamen rohani bagi generasi setelahnya. Maka ia menegaskan bahwa kunci keteguhan iman dan keberhasilan pelayanan itu terletak pada kesetiaan kepada firman Allah yang tertulis di dalam kitab suci, dan itu harus berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, itulah sedikit latar belakang nats kita hari ini. Apa pesan bagi kita dari nats kita hari ini? Yaitu yang pertama, pentingnya memiliki teladan hidup yang benar. Kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi orang lain, sehingga dapat melayani dan memberikan pengaruh yang baik bagi mereka. Oleh karena itu, menjadi teladan adalah kunci keberhasilan pelayanan. Paulus juga menekankan pentingnya ketekunan dalam iman, cinta terhadap sesama, kesetiaan,
dan integritas dalam pelayanan. Selain itu, Paulus mengingatkan Timotius tentang pentingnya kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam pelayanan. Ia mendorong Timotius untuk tetap setia dalam panggilannya, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Pesan-pesan Paulus kepada Timotius adalah warisan berharga yang memberikan panduan spiritual bagi kita sebagai pengikut Kristus, sehingga kita bisa mendasarkan dan memaknai pentingnya keteladanan hidup yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada 3 hal yang diwariskan oleh Paulus kepada Timotius. Yang pertama, berdoa. Paulus sadar betul bahwa dasar pelayanannya adalah kasih karunia Tuhan semata, dengan tujuan agar rahmat Tuhan dapat hidup dan Kristus dapat dinyatakan kepada dunia. Sebab itu, ia selalu membawa setiap pekerjaannya, orang-orang yang ia layani, dan rekan-rekan pelayanannya dalam doa. Sikap Paulus ini mengingatkan kita untuk memelihara kehidupan kita melalui doa. Dengan berdoa, kita mengakui bahwa setiap pelayanan yang kita kerjakan untuk Tuhan dan sesungguhnya berasal dari Tuhan sendiri dan bisa kita lakukan karena kesanggupan yang diberikannya semata. Kita tidak bisa berhasil tanpa perkenanan Tuhan. Yang kedua, pengharapan. Paulus tidak menjadi tawar hati ketika menghadapi berbagai masalah yang menghadang. Ia tidak hanya semangat di awal, lalu kehilangan optimisme dalam proses yang sulit. Apa gerangan yang membuatnya bertahan hingga akhir? Kita bisa melihat dengan jelas pengharapan yang dimiliki Paulus dalam surat-suratnya. Pengharapan di dalam pribadi Tuhan yang tidak berubah. Pengharapan di dalam kebangkitan Kristus yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dan pengharapan di dalam janji Tuhan yang akan menyediakan upah pada waktunya. Harus diakui, kadangkala masalah yang datang silih berganti membuat kita tawar hati dalam berkarya. Pengharapan Paulus mengingatkan kita bahwa kita pun mempunyai pengharapan yang sama. Sebab itu, dalam mengerjakan segala sesuatu dipercayakannya kepada kita, haruslah dengan penuh optimisme. Tidak ada pekerjaan yang sia-sia ketika kita melakukannya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Yang ketiga, ketekunan. Pengharapan yang dimiliki Paulus melahirkan sikap tekun yang sangat luar biasa. Pekerjaan yang ia lakukan untuk memberitakan Injil tidaklah mulus dan gampang. Ia harus menghadapi orang-orang yang bermaksud jahat kepadanya. Ketika menghadapi kesulitan, ia bahkan ditinggalkan oleh teman-temannya. Namun pengharapan Paulus kepada Tuhan membuatnya tetap tekun dan berusaha. Banyak surat penggembalaannya bahkan ditulis dari dalam jeruji penjara. Paulus tidak menjadikan penghargaan manusia sebagai ukuran keberhasilannya. Ia mengarahkan pandangannya kepada mahkota kehidupan yang telah disediakan Tuhan. Meskipun sulit, penderitaan dapat membuat iman seseorang bertumbuh. Penderitaan adalah alat yang digunakan Tuhan untuk memurnikan karakter orang-orang percaya, menyingkapkan kelemahan diri, mendorong ketergantungan total kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di Roma 5 ayat 3-4. Penderitaan menghasilkan ketekunan, ketahanan, dan akhirnya pengharapan. Dalam kesulitan, orang percaya memiliki pilihan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, yang adalah perlindungan dan kekuatan mereka. Melalui penderitaan, iman diarahkan untuk menantikan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang jauh lebih besar daripada penderitaan sementara. Paulus mengalami berbagai macam penderitaan, termasuk penjara,
cambukan, ancaman pembunuhan, dan karam kapal. Namun ia tidak gentar. Paulus justru merasa kuat di dalam kelemahannya, karena kuasa Kristus turun menaunginya dalam hidupnya. Meski menderita, Paulus tidak kehilangan sukacitanya dan mengarahkan pandangannya pada mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Bukan penghargaan manusia. Tetapi setiap orang di dalam dunia ini mengalami apa yang dinamakan pertumbuhan, baik secara fisik maupun rohani. Dari fisik misalnya, seseorang mengalami proses dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, menikah, memiliki anak, dan menjadi orang tua. Dari segi pendidikan, seseorang bertumbuh mulai dari playgroup, TKA, TKB, SD, SMA, SMP, dan universitas. Sama halnya dengan pertumbuhan fisik. Rohani kita juga mengalami pertumbuhan, yaitu dengan adanya ujian demi ujian, untuk membuat iman kita bertumbuh. Hal ini dikarenakan dan dikatakan dalam Matius 16 ayat 24, bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Dengan demikian, perjalanan mengikut Yesus tidaklah mudah. Dan adanya kerikil-kerikil tajam dalam hidup kita harus kita lewati. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit akan tampak biru terus. Tetapi ada kalanya langit akan tampak gelap dan kembali biru lagi. Artinya Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sampai selama-lamanya. Yang ketiga, peran kitab suci. Firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kitab suci itu adalah sumber hikmat dan keselamatan. Kitab suci yang diilhamkan Allah dapat memberikan hikmat dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kita kepada Kristus Yesus. Segala tulisan dalam kitab suci bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik yang dimampukan oleh firman Tuhan. Jadikan kitab suci sebagai makanan rohani dan panduan hidup sehari-hari. Bukan hanya untuk urusan rohani, tetapi juga dalam pekerjaan dan keputusan hidup. Ajarkan firman Tuhan kepada keluarga dan generasi berikutnya, sehingga mereka tidak terjerumus dalam ajaran yang salah dan dapat menjadi alat Tuhan yang efektif. Paulus mengajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari diri sendiri, tetapi dari Tuhan yang bekerja melalui kelemahan kita, terutama melalui firman-Nya dan kasih karunia-Nya. Kita dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, seperti yang diajarkan dalam Filipi 4 ayat 13, yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ini berarti bahwa kekuatan sejati berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Dan Dialah yang memampukan kita untuk menghadapi segala tantangan hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah dan merasa tidak sanggup dengan kekuatan sendiri, kita harus mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan dan persekutuan dengan sesama orang percaya juga itu bisa menjadi sumber kekuatan, seperti yang dialami Paulus melalui bantuan dari Aquila dan Priscilla, serta Silas dan Timotius. Dengan mengandalkan doa dan berdoa kepada Tuhan, kita bisa menanggung segala perkara dan merasakan kuasa-Nya yang sempurna dalam hidup kita. Dengan secara teratur membaca, menaati firman Tuhan, umat Kristen dapat menemukan kekuatan, penghiburan, dan juga harapan di tengah kesulitan. Karena firman-Nya adalah sumber kekuatan yang akan memberi kemampuan baru dan memperteguh iman kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dia menyertai kita dalam segala kesulitan dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan dan mengakui kelemahan kita, kuasa-Nya dapat menjadi nyata melalui kita, memberikan kekuatan yang tidak terduga kepada kita.
Jadikanlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami bersyukur buat kebaikan Tuhan sampai hari ini. Engkau memberkati kami, memberikan kekuatan, pengharapan kepada kami, sehingga kami merasakan kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhanlah yang memberkati kami, memberikan yang terbaik dalam perjalanan kehidupan kami, agar kami tetap bertekun, berpengharapan, terlebih dapat menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Berkati jemaat-Mu, agar kami dapat menjalani hari-hari kami di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Berkati jemaat-Mu yang berulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Dalam 1 minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang membimbing mereka, memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan buat jemaat-Mu yang sakit, yang terbaring di rumah sakit dan di rumah. Tuhanlah yang menjamah. Tuhan berkati obat yang dimakan, makanan dan minuman, serta orang-orang yang terkasih yang menjaga, memberikan yang terbaik. Tuhanlah yang memberikan pengharapan kepada mereka. Untuk itu Tuhan Allah Bapa kami serahkan kehidupan kami, kegiatan kami, aktivitas kami dalam 1 minggu ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 669 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ialah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.